DPRD Kota Malang Kamis 20 Juni 2024 menggelar rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang Haji Abdurrahman dan diikuti oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang, Kepala UPD serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam satu jiwa. DPRD Kota Malang, Kota Malang, Merdeka. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna ini secara resmi dibuka, marilah kita bersama-sama panjatkan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuknya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, berdoa selesai. Rapat paripurna DPRD Kota dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota dewan dari 40 orang anggota dewan telah hadir sebanyak 34 orang. Alhamdulillah, merupakan hari baik. Pada hari ini mencapai 34 orang. Mudah-mudahan sampai akhir jabatan kita terus istiqomah hadir menurut kita. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dirubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024 tepat pukul 10.36 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, Bapak PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Yang saya hormati para pimpinan partai politik yang hadir pada hari ini dan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan idenya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan dan perwakilan rakyat daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Syura DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah masih merupakan rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 yang lalu, dan pada hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pelaksanaan anggaran terhadap pembahasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
Namun sebelum rapat ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan pada rapat paripurna yang terhormat. Acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pada rapat ini, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dari Badan Anggaran DPRD Kota Malang kepada Saudara Ahmad Fuad Rahman, SENN, dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan bagi kita semuanya. Merdeka! Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan BUMD pemerintah Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan partai politik Kota Malang, yang kami hormati rekan-rekan media cetak maupun elektronik, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya semata pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Semoga kehadiran dan rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membawa kebaikan bagi kita semua dan seluruh masyarakat Kota Malang. Pimpinan dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengakhiri pelaksanaan tahun anggaran 2023, pemerintah Kota Malang melalui surat Wali Kota tanggal 21 Mei 2024 nomor 900 garing 1540 garing 35.73.503.2004 telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 untuk mendapatkan pembahasan bersama DPRD Kota Malang sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Memperhatikan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa persetujuan bersama atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka DPRD Kota Malang berupaya secara maksimal untuk melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 agar dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pembahasan dan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah melalui tahapan sebagai berikut. Nomor 1, 2 sampai 7 terbaca. Rapat dan pimpinan dan rapat paripurna Dewan yang terhormat memenuhi tugas pembahasan yang diamanatkan serta jadwal pembahasan yang telah ditetapkan oleh BAMUS atau Badan Musyawarah, maka dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini perkenankan Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana berikut. Dasar hukum nomor 1 sampai nomor 14 terbaca. Proses pembahasan nomor 1 tanggal agenda terbaca, kemudian hasil pembahasan. Setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara Banggar dan TAPD Kota Malang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, maka dapat disampaikan bahwa semua pertanyaan, usul, dan saran yang disampaikan oleh Banggar telah diberikan jawaban tanggapan oleh TAPD Kota Malang secara lisan. Selanjutnya, sesuai hasil pembahasan sebagaimana tertuang dalam berita acara pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 nomor 900-15-13-35-73.200/2024 dan nomor terbaca, maka dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, realisasi pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan sebesar 2.314.977.277 Realisasi belanja sebesar 2.509.674.209 Defisit anggaran sebesar 250.338.932 Sedangkan realisasi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan sebesar 460.264.464.066 Pengeluaran pembiayaan sebesar 8.687.680.000 Pembiayaan neto sebesar 450.516.784.066 sehingga dari realisasi pendapatan dan belanja serta realisasi pembiayaan daerah, maka selisih lebih pembiayaan anggaran atau yang dinamakan dengan SILPA tahun anggaran 2023 adalah sebesar 199.445.134 dengan rincian SILPA pada rekening kas sebesar 870 miliar bla bla bla. Kemudian SILPA Badan Layanan Umum Daerah 10.285.931.000
Rp165.42. Sedangkan silpa dana Bosnas Rp129.742.71. Dan silpa dari kas lainnya di tahun 2023 sebesar Rp1.989.957.427. Sehingga silpa sebesar 199 miliar sekian disebabkan oleh yang pertama tidak tercapainya pendapatan daerah sebesar 33.309.427 dengan rincian yang pertama pelampuan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 9 miliar, pelampuan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi sebesar 166 miliar. Kemudian pelampuan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 47 juta dan pelampuan pendapatan asli daerah sebesar 209 miliar. Kemudian yang kedua, adanya efisiensi belanja sebesar 203.242.942.745.007 dengan rincian efisiensi belanja operasi sebesar 190 miliar, efisiensi belanja modal sebesar 27 miliar, efisiensi belanja tidak terduga sebesar 14 miliar dan tidak tercapainya penerimaan pembiayaan daerah sebesar 249.183.78. Pendapat dan rekomendasi rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dari seluruh rangkaian pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan oleh Bangda dan TAPD Kota Malang sebagaimana telah kami laporkan di atas, maka Badan Anggaran menyampaikan pendapat bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahapan berikutnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebagai satu kesatuan dari pendapat yang telah disampaikan di atas, maka dapat dalam kesempatan ini Badan Anggaran menyampaikan rekomendasi. Yang pertama adalah terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, totalitas dalam implementasi program kerja berbasis teknologi informasi seperti penerapan ETEX yang lebih disempurnakan lagi, program tipping box atau aplikasi lain, e-parking, e-retribusi, e-BPHTB, dan lain-lain. Poin B, rutin dalam melakukan kajian potensi dan dapat bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi atau lembaga kredibel lainnya untuk menghasilkan kajian yang sangat bermutu dan implementatif. Poin C, selalu melakukan pemutakhiran data-data perpajakan secara rutin, integral, dan komprehensif. D, selalu melakukan rekonsiliasi, koordinasi, dan komunikasi secara rutin dengan berbagai pihak yang terkait dengan pajak daerah. Rekomendasi yang kedua, kepada BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, kami mendorong agar harus bertindak aktif terhadap potensi BMD atau badan milik daerah yang bisa memberikan pendapatan asli daerah
terutama BMD yang selama ini dimanfaatkan oleh warga untuk kepentingan komersil. Dengan adanya sistem sewa diharapkan hal ini bisa dipilah dan dipilih dari sistem IP. Tapi aktual di lapangan digunakan untuk kepentingan komersil atau bahkan disewakan lagi ke pihak ketiga. Rekomendasi yang ketiga, BKAD perlu melakukan upaya percepatan sertifikasi aset melalui kerjasama dengan pihak ATR BPN dan berbagai pihak yang mendukung percepatan sertifikasi aset agar dapat tercapai 100% di tahun 2024. Ini sekitar 8.000 aset, Pak. Baru tercapai 2.500-an. Poin keempat, operasional MCC Malang Creative Center masih sepenuhnya menggunakan APBD, sehingga ke depan harus dibangun kerjasama dengan semua pihak agar bisa terlibat dalam pengelolaan MCC melalui dana CSR atau skema lain, termasuk kerjasama dengan pengelolaan area komersil sehingga bisa mendapatkan tambahan pemasukan bagi pemerintah Kota Malang. Demikian pula pengelolaan yang bersifat sosial harus benar-benar dikelola secara profesional dan dibawa kendali pemerintah Kota Malang melalui perangkat daerah terkait. Rekomendasi yang kelima, pemerintah Kota Malang harus tetap memperjuangkan terkait rencana pembangunan pasar besar melalui APBN di tahun 2024 dan segera dilakukan kajian atas pembangunan pasar besar melalui APBD. Insya Allah siap ya Pak. Kemudian yang ke-6, demikian pula atas kondisi pasar belimbing maupun pasar gadang perlu dilakukan percepatan mencari solusi atas perjanjian kerjasama yang tidak kunjung selesai pembahasannya dari wali kota yang sebelumnya. 7. Kinerja perusahaan umum daerah atau yang biasa kita sebut dengan Perumda Tugu Tirta PDAM di tahun 2023 masih mengalami berbagai kendala dan hambatan yang disebabkan beberapa permasalahan seperti pipa pecah di sumber itu, debit air yang masih kecil di beberapa titik, permasalahan perizinan AMDAL WTP, spam yang masih belum maksimal beroperasi, dan permasalahan lainnya. Ke depan kami berharap agar Perumda Tugu Tirta bisa terus meningkatkan kinerjanya dengan senantiasa melakukan perencanaan yang baik, eksekusi program yang terukur, dan dapat bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada agar kinerja Perumda Tugu Tirta tahun 2024 bisa kembali baik dan terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Malang. Kedelapan, dalam posisi transisi pimpinan direksi di Perumda Tugu Tirta, kita berharap agar PLT direksi tetap mampu bekerja secara profesional dan proporsional, serta meminta kepada Bapak PJ Wali Kota selaku KPM dalam merekrut direksi Perumda Tugu Tirta benar-benar memilih yang terbaik dan mampu menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi di Perumda Tugu Tirta. Yang ke-9, perubahan dari perusahaan daerah rumah potong hewan menjadi perusahaan umum daerah Tugu Aneka Usaha atau yang biasa kita sebut dengan TUNAS, dengan menambah core bisnis yang begitu luas. Diharapkan Perumda TUNAS mampu menjalankan kegiatan usaha yang tentunya dapat menambah pendapatan asli daerah bagi Kota Malang. Namun kenyataannya sampai saat ini Perumda TUNAS masih belum maksimal. Untuk itu KPM, kuasa pemilik modal, agar dapat melakukan evaluasi dan pembinaan secara komprehensif atas Perumda TUNAS. Ke-10, dalam upaya meningkatkan layanan PBG atau SLR, perlu dilakukan konsolidasi dan koordinasi lintas perangkat daerah terkait dengan pembagian tugas dan kewajiban,
serta sharing hak masing-masing perangkat daerah sehingga penyelesaian permohonan pengajuan PPG dapat dipercepat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Malang didesak untuk segera mempercepat penyelesaian keputusan Wali Kota tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi dan pajak daerah. Poin yang ke-11, berdasarkan rasio realisasi belanja pegawai pada perangkat daerah kurang lebih 50% pada angka di atas 40%. Untuk mengantisipasi dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau disebut dengan HKPD, yang mengamanatkan bahwa belanja pegawai yang dialokasikan Pemda pada APBD dibatasi maksimal sebesar 30% dari total belanja. Pemerintah Kota Malang didesak untuk membuat skema dan langkah-langkah terkait dengan penurunan belanja pegawai secara bertahap. 12. Terkait dengan capaian nilai MCP atau Monitoring Center of Prevention tahun 2023 perlu dilakukan evaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan nilai keberhasilan dengan menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil penilaian terhadap 7 area intervensi keberhasilan, utamanya 4 area mengalami penurunan, meliputi area pengadaan barang dan jasa, area perizinan, area pengawasan APIP, dan area manajemen ASN. 13. Kota Malang telah memiliki peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Malang, di mana keberadaan unit UPG dibentuk di tingkat pemerintah daerah agar program pengendalian gratifikasi lebih maksimal. Ke depan UPG diminta dibentuk sampai tingkat perangkat daerah. Ke-14, direkomendasikan pada tahun anggaran berikutnya perwal yang mengatur penyesuaian besaran bantuan bahan non tunai daerah atau disebut dengan BPNTD segera ditetapkan dan dilaksanakan agar tidak mempengaruhi distribusi anggaran. 15. Segera diformulasikan solusi baik berupa regulasi maupun pemetaan formasi SDM untuk menanggulangi kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah. 16. Renovasi beberapa sekolah banyak mengalami kendala sehingga mengakibatkan keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan dokumen pengajuan awal. Oleh karena itu direkomendasikan penggunaan e-katalog konstruksi untuk mengatasi permasalahan renovasi sekolah. 17. Merekomendasikan kepada pemerintah Kota Malang untuk dapat menyusun konsep pemberian beasiswa dengan sasaran yang berkelanjutan. Para penerima manfaat di level SMA seharusnya menjadi prioritas untuk kembali diusulkan menjadi penerima manfaat di tingkat perguruan tinggi. 19. PAD pendapatan asli daerah dapat dari retribusi parkir yang masih jauh dari potensi yang ada, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan parkir. Titik parkir yang menggunakan bahu jalan perlu ketegasan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk menertibkan, contohnya di Ramayana dan di daerah Pasar Gadang. Terakhir, pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill bukan solusi utama penyelesaian masalah sampah. Perlu dilakukan terobosan pengelolaan dengan sistem landfill mining, yaitu mengelola sampah dengan didaur ulang sehingga bernilai ekonomis dan bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah Kota Malang. Dari hasil pembahasan, DPRD Kota Malang menyoroti berbagai persoalan khususnya pengelolaan anggaran APBD di tahun 2023 lalu. DPRD Kota Malang juga memberikan 19 sorotan dan masukan kepada pemerintah Kota Malang terkait pengelolaan anggaran, aset daerah, dan sejumlah permasalahan lain untuk dilakukan perbaikan agar tidak kembali terjadi di tahun 2024. Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas perhatian rapat paripurna Dewan dan hadirin seluruhnya. Teriring permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembahasan dan
kita semuanya. Terima kasih kepada jurubicara Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda Perundangan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Bapak dan Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya laporan Industri pimpinan industri minta waktu. silakan. Yang pertama, berita pada saat ini tentang kerja pansel PDAM Kota Malang. Tentu sebagai anggota DPR kita juga ingin penjelasan dari KPM baik secara tertulis maupun langsung terhadap rasanya ada beberapa hal yang janggal Pak Tujuan. Yang pertama adalah beberapa kriteria yang kemudian diarahkan dan seakan-akan orang Malang nggak ada yang mumpuni dalam hal ini. Orang Kota Malang, padahal Perumda Tugu Tirta ini perumda yang bagus. Tapi kemudian saya membaca baik di media maupun di surat yang saya terima, itu ada beberapa kandidat-kandidat yang tidak memiliki kriteria. Mohon itu ditinjau ulang atau mohon dibicarakan ulang agar seleksi daripada kerja pansel ini betul-betul maksimal guna meningkatkan kualitas pelayanan PDAM atau perumda tersebut. Saya sebagai orang Malang, Kota Malang, anggota DPR merasa ini agak kudeta, merasa ini agak kooptasi. Masa orang Malang kalau pinter. Ini janganlah kemudian kita ini menjadi cibiran, karena beberapa persoalan yang ada di PDAM atau di Perumda Tugu Tirta ini sangat kita harapkan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Kemudian yang kedua, saya juga menilai terhadap SK PLT Dirut PDAM Perumda Tugu Tirta. Apa bentuk daripada surat itu? Apakah itu PLT dan kewenangannya sejauh mana? Saya melihat ada pelampauan kewenangan dalam hal ini, sebagai dewas, juga sebagai PLT, juga sebagai macam-macam. Maksud tahun Wolio. Jadi ini saya rasa tidak hanya batas itu. Kalau itu sudah melampaui kewenangan, maka ada perilaku-perilaku yang bisa melanggar hukum. Ada kewenangan-kewenangan yang dilampaui yang bukan termaktub di dalam surat. Tentu ini harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai Kota Malang ini gara-gara sepele menjadi maladministrasi ini dan sebagainya, kebijakan itu menjadi ada persoalan-persoalan hukum di belakangnya. Jadi mohon ini juga ditinjau kembali dan mohon kita diberikan salinan surat SK, PLT atau dan sebagainya itu yang belum kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran dan masukan saya perhatikan, sangat perhatikan. Dengan berakhirnya penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan dan perda pertanggungjawab pelaksanaan tahun anggaran 2023 tadi. Sementara usai laporan hasil pembahasan Banggar, rencananya pada Senin 24 Juni 2024, DPRD Kota Malang akan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi. Atas nama pimpinan DPRD Kota Malang, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dengan tekun dalam mengikuti rapat pagi ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga rapat paripurna ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah kita senantiasa membaca doa bersama-sama untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.
berdoa selesai dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran terhadap pembahasan dan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada hari ini, Kamis tanggal 20 Juni 2024 tepat pukul 11.11 waktu Indonesia bagian Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Allahumma fiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jiwa. DPRD Kota Malang. Kota Malang. Merdeka. Ya, ini kita udah kerjasama dengan BPN. Kebetulan BPN kan sekarang sudah ada program e-sertifikat. Nah, ini kita akan menggunakan e-sertifikat, kita akan lebih cepat. Ya, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang sudah lengkap, dan kita akan masukkan dalam program e-sertifikat. Mudah-mudahan bisa akan percepat. Gitu. Ya, kalau pasar saya sudah bergerak ya terkait dengan pasar, tahapan-tahapannya sudah kita lakukan. Ya berkali-kali mungkin sudah saya sampaikan pada media kemarin di PWI ya Mas, saya kupas masalah pasar ya. Jadi semua sudah berprogres ya, hanya tinggal waktu saja. Karena kan memang tidak mudah membalikan telapak tangan, tidak bisa simsalabim. Jadi ada tahapan yang dilakukan, tapi tahapannya progres. Untuk beberapa pembangunan sekolah yang pihak desa sendiri belum selesai. Nah itu nanti kita akan cek ya, ini masukan yang baik, nanti mudah-mudahan Dinas Pendidikan bisa segera menindaklanjuti. Ya nanti kan kita akan sesuaikan nanti mana sumber-sumber pendapatan dari retribusi atau pajak di OPD yang belum, dan nanti kan jadi kita akan evaluasi, mudah-mudahan di 2024 ini bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ya, jadi kami kemarin ini adalah masukan dari Badan Anggaran atau bisa dibilang juga Pansus, tapi kami serahkan kepada Badan Anggaran untuk membahas tentang laporan pertanggungjawaban keuangan, dan ini kami memberikan beberapa penilaian terkait dengan pencapaian-pencapaian pembangunan yang terkait dengan keuangan. Kemarin di laporan pertanggungjawaban kinerja sudah, sekarang adalah keuangannya. Kita lega karena apa? Karena silpa kita sekarang yang kemarin terakhir di angka di atas 400 miliar sampai mencapai 500 miliar sudah turun di angka 200 miliar. 199 sekian ya, kalau kita bulatkan 200 miliar lah. Ini sebenarnya inti daripada pembahasan ini, kita melihat di situ. Kemudian kita melihat bagaimana penyerapannya. Beberapa permasalahan yang muncul terlihat dari belum sinkronnya beberapa terkait dengan anggaran di ASN. Banyak ternyata anggaran-anggaran yang di situ yang tidak terserap, sehingga kita harapkan anggaran silpa dari penyumbang dari gaji ASN itu bisa dihitung secara matang, sehingga jangan sampai justru silpa ada di gaji penyerapannya. Banyak yang membutuhkan anggaran itu malah mandek di silpa gaji ASN. Terus kemudian beberapa silpa kita juga terkait dengan sebenarnya efisiensi daripada pekerjaan-pekerjaan yang berhasil dilakukan oleh OPD. Itu yang kita apresiasi, di mana silpa sekarang dari 5 tahun terakhir ini adalah silpa terendah. Dan nanti di tahun 2024 ini kita harapkan silpanya juga terus akan menurun. Tapi dari satu sisi kita juga harus memperhatikan kalau silpa juga terlalu kecil, berarti tidak terjadi inefisiensi. Jadi kita harus jeli melihat, jangan kita menekan silpa kecil, justru itu menunjukkan bahwa
banyak anggaran yang tidak berhasil dilaksanakan tidak dengan efisien. Di sini yang menjadi titik tekan kita. Tapi jangan juga Silpa itu justru berada pada pos-pos yang sebenarnya bisa kita hindari. Yang kita harapkan justru Silpa di OPD-OPD yang melakukan penyerapan anggaran besar, berarti efisiensinya bagus. Nah, disinilah yang kita harapkan manajemen Silpa di Kota Malang ini bisa berjalan dengan baik, dan kita harapkan APBD 2024 itu jauh akan lebih bagus lagi dengan pertanggungjawaban APBD 2023. Ya, selamat untuk pemerintah Kota Malang yang juga mencapai WTP, karena inilah dasar kita. Wajar tanpa pengecualian dari hasil laporan BPK tidak ditemukan temuan-temuan yang sifatnya signifikan dan semua dalam koridor yang bagus. Ya, kita tidak bisa melihat standar Silpa, tapi kita melihat kalau Silpanya kemarin di angka 100 miliaran dari efisiensi. Nah, kalau dari efisiensi, contoh beberapa pengerjaan yang seharusnya dianggarkan 5 miliar, tapi hasil dari lelang itu ketemu cuma 3,5 miliar. Itu kan efisiensi, ya. Sehingga di sini nanti Silpa ini akan bisa digunakan untuk APBD ke depannya. Sebenarnya Silpa yang 200 miliar sekarang ini sudah dipergunakan untuk APBD awal 2024 ini. Nah, kalau standar Silpa saya rasa tidak ada aturannya secara khusus berapa persen dari itu. Cuma dilihat aja, jangan sampai Silpa justru berada di pos-pos yang sebenarnya untuk masyarakat. Contoh, Silpa yang berasal dari Dinsos, itu sangat kami, tapi ternyata ketemu bahwa yang banyak itu dari DBHCT. Karena aturan DBHCT itu tidak mudah. Contoh, banyak pegawai rokok yang ada di Kota Malang, tapi bukan warga Kota Malang, dari kabupaten. Sehingga penyumbang Silpa di Dinsos kemarin ternyata dari DBHCT. Sehingga ini, tapi kalau untuk bantuan rakyat miskin sampai Silpa, ini ada sesuatu yang tidak benar. Tapi ternyata sumbangan Silpanya terbesar justru dari DBHCT. Sehingga bisa kita tolerir, sehingga kita harapkan besok hari Senin kita lihat pendapat akhir fraksi seperti apa untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah Kota Malang di pertanggungjawaban APBD 2023. Ya. Nah, sertifikasi aset kan baru saja setelah ada Perda BMD. Nah, setelah ada Perda BMD itu aturannya jelas, ada sekarang sudah anggaran-anggaran yang bisa kita masukkan di situ. Tapi luar biasa pencapaiannya, dari awal periode kami 2019 hanya ratusan, sekarang sudah 2.500 aset yang tersertifikasi. Kita sebenarnya harus mengambil kebijakan dari pemerintah pusat, program Prona. Ya, program Prona nasional ini harus kita segera ambil, hingga targetnya BKAD sebenarnya 2024 ini 100%. Tapi kami pesimis tercapai 100%. Menurut kami dilampaui 50% saja sudah bagus. Artinya sekarang 2.500, aset kita 8.200, ada 4.000-an aset saja yang sudah tersertifikasi sudah bagus. Tinggal 2025-2026, target 2027 itu harus 100% aset kita tersertifikat. Ya. Kalau pasar besar, kalau pasar besar sebenarnya anggarannya memang kita sedang ajukan ke APBN. Kalau itu direnovasi, dibongkar total, anggarannya di atas 400 miliar. Ini tidak mungkin digarap dengan APBD. Kita harapkan ada komunikasi dengan menggunakan anggaran pusat, khusus pasar besar. Tapi pasar Belimbing dan pasar Gadang, APBD mampu untuk menggarap itu. Nah, kalau ini terkendala oleh legal standingnya, di mana legal standing kita masih terikat dengan pihak ketiga, ya, dengan investor untuk pasar Belimbing dan Gadang. Kita itu bukan ranah DPRD sebenarnya. Kita dari sisi ini kita hanya melihat, kan sudah ada panselnya. Tadi itu bagian dari aspirasi anggota sudah kita sampaikan, tapi kami dengan ada masukan dan justru seharusnya itu Pak yang tadi interupsi kan anggota Komisi B, seharusnya bisa langsung menggunakan haknya dengan menghearing Bisda, perekonomian dan panselnya untuk dimintakan. Tapi ini kan masih berproses. Jangan sampai ada kesan DPRD ikut-ikut di dalam itu. Karena apa? Ini adalah kewenangan penuh dari KPM,
kuasa pemilik modal. Biarkan eksekutif dalam hal ini PJ Wali Kota bekerja dulu, nanti kita lihat hasilnya. Seperti apa, saya yakin tim panselnya yang dibentuk, atau tim sel bahasanya, bukan panitia, bukan pansel ya, tim sel, tim seleksi ini sudah tahulah aturan-aturannya, siapa yang diloloskan, apalagi ketuanya sangat kompeten. Saya rasa aturan itu lebih paham beliau lah dibanding kita. Kalau saya positive thinking saja, nanti ini belum mengerucut siapa yang lolos, masih 10 besar, selanjutnya akan kita lihat di 3 besarnya. Tapi dari sisi pengawasan sebenarnya kami belum bisa masuk di situ, lihat tupoksinya ya, karena apa? Kami hanya mengawasi kinerjanya. Kalau proses ini adalah kuasa penuh dari pemilik modal PJ Wali Kota. Simon Alfredo melaporkan.